Giro malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan. Kenapa taruh di checking di Giro kok gitu? Kalau nanti bulan Desember ternyata Provinsi Jawa Barat belanjanya baik, belanja pembangunannya paling tinggi di Indonesia, gitu kan? Saya mau nagih sama Pak Menteri Keuangan. Kang Dedi, Kang Purbaya, yang akur-akur aja, bisa diobrolin supaya ada solusi gitu. Kalau posisinya Iroh mah, kita bertiga ini Sunda Pride, Kang Purbaya dan Kang Dedi Singapura. Kita orang Sunda akur semuanya. Jadi kami Paguyuban Sekeseler selalu dulu nyawa untuk Indonesia ya. Jangan sampai dikecebur atau disoledat karena itu tidak baik. Jadi kita harus akur. Jadi Iroh ketemu sama Haji Udin. Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang, abut tetep bolos, pakun tetep bobo, dua topi mangkok In Here Always In Here. Jangan lupa buat yang belum subscribe Silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, Yes. Santuy People. Ada ramai apa di sosmed today? Gesekan antara Pak Purbaya dengan Kang Dedi masih bergesek nih ya, sepertinya ya. Dan Nyi Iroh tidak tinggal diam melihat dua putra Sunda bergesekan gini. Sepertinya Nyi Iroh turun gunung untuk mengakurkan mereka nih. Tapi sebelumnya meluncur dulu. Cus. Nih Nyo, respon Pak Purbaya saat ditanya oleh teman-teman wartawan terkait nih gimana Kang Dedi udah cross check ke BI dan hasilnya ya seperti itu, gimana ini responnya? Ceki-ceki. Play. Deposit tapi di checking account, checking kan apa? Giro malah lebih rugi lagi. Enggak, saya nggak ada, bukan urusan saya itu. Oke. Biar aja BI yang ngumpulin data, saya cuma pakai data bank sentral aja. Oke, berarti belum ada rencana ketemu dengan kepala daerah dulu ya Pak. Soalnya udah banyak yang ini kan Pak tidak tidak terima gitu. Tanya aja ke BI, itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka nggak mungkin monitor semua akun satu persatu. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account. Checking kan apa? Giro malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan. Kenapa taruh di checking di Giro kok gitu? Ya pasti nanti akan diperiksa BPK itu. Nah, di statementnya terakhir tadi yang jadi perdebatan teman-teman netizen gitu. Loh, jadi sebenarnya harusnya ditaruh di mana sih? Di deposit nggak boleh, di Giro nggak boleh, katanya nanti rugi. Deposit nanti bunganya dicurigain. Jadi harus taruh di mana? Itu jadi pertanyaan lanjutan dari teman-teman netizen sekarang gitu ya. Iya, terus juga kan setahu kita deposit itu kayak ada jangka waktunya kan ya Bang ya. Kayak misalnya jangka waktu setahun sekian gitu. lama nggak boleh diambil. Iya, nggak gitu. boleh diambil. Nah, kalau misalnya lagi mau belanja gimana gitu kan. Iya, atau ditaruh di istilahnya ada deposit on call kah atau kayak gimana gitu. Jadi netizen tuh ada bingung. Iya. Jadi taruh di deposit dicurigai nanti bunganya kemana gitu. Terus kan ini dijelasin kemarin nggak taruh deposit, taruh di Giro. Giro wah rugi itu nanti ya, jadi harus di mana gitu. Netizen mempertanyakan gitu ya. Tapi sisi positifnya ya masyarakat jadi lebih aware gitu terkait anggaran. Terus juga bisa ngelihat nih mana yang kepala daerah yang merespon, meluruskan, memberikan klarifikasi gitu. Kalau pada saat itu ya data saat itu, yang sekarang udah mulai bergerak, udah mulai berubah gitu kan, mana yang diem aja. Nah itu teman-teman netizen bisa ngawasin. Nah yang menariknya Kang Dedi ada respon sepertinya tantangan baru nih meluncur. Cus. Nih Nyo, dari Kang Dedi sepertinya ikut mengikuti arus gesekan ini nih ya. Malah tercetus tantangan untuk dana yang kemarin ini dipotong, semua dana transfer daerah dipotong. Yang ingat gak para gubernur-gubernur dari beberapa wilayah protes gitu kan. Di sini KDM menantang Bali gitu. Kalau Jabar cepat nyerap anggarannya gitu ya, nyalurnya cepat, balikin lagi potongannya gitu. Ceki-ceki. Play. Lo nggak ada masalah, ketemu sama Menteri Keuangan. Nanti kan gini parameternya. Pak Menteri Keuangan itu mengkritisi daerah, itu kan hubungannya dengan dana transfer daerah, gitu loh. Gimana mau minta dana transfer daerah ditambah lagi atau dikembalikan lagi ke seperti tahun 2024 atau 2025, sedangkan daerah saja belanjanya malas, uangnya tersimpan di bank dalam bentuk giro deposito kan seperti itu. Nah, Provinsi Jawa Barat belanjanya menurut Kemendagri benar, serapannya tinggi,
pendapatannya tinggi. Kalau nanti bulan Desember ternyata Provinsi Jawa Barat belanjanya baik, belanja pembangunannya paling tinggi di Indonesia, gitu kan? Saya mau nagih sama Pak Menteri Keuangan, ya kan? TKD Jawa Barat kembalikan dong. Itu yang 2,458. Kenapa? Karena kami sudah membelanjakan uang negara dengan baik sesuai dengan kebutuhan publik. Kan? Karena kami sudah belanja dengan baik, maka pemerintah yang belanja dengan baik harus dikasih hadiah dengan dikembalikan haknya, yaitu 2,458 harus kembali lagi ke kas Provinsi Jawa Barat. Kang, jadi Nah, di sini aku tangkap Kang Deddy keberatannya kayak ini Mendagri bagus rapotnya gitu. Kenapa ikut kena punishment juga gitu kan? Punishment itu kan berdasarkan penyerapan belanja yang kurang gitu. Akhirnya dipotong aja sekian T gitu. Iya. Nah, di sini aku tangkap KDM Jabar penyerapan belanjanya cepet, prosesnya cepet gitu. Bahkan di Mendagri juga kemarin dapat ini kan apa namanya? Nomor 1 paling efektif gitulah ibaratnya Iya. paling oke gitu penyerapan dan pendapatannya, terus masih kena punishment gitu. Tuh sebenarnya awal mula gesekannya gitu. Tapi yang menarik ada komenan nih dari buronan mertua, Purbaya pasang pancing, KDM tarik jaring, Pramono. Jadi ada masalah baru di teman-teman netizen gitu. Ini mengkritisi teman-teman wartawan. Ini wartawan kenapa nggak fokus ngorek yang 14 triliun sih gitu. Oh, Dari iya. sekian banyak gitu. Yang dicecer Jabar Iya. mulu gitu. Yang lainnya kenapa nggak dicecer gitu kan. Ya, Sedangkan kemarin kita bisa lihat sendiri di tabelnya yang paling tinggi yang siapa? mana gitu. Iya. Balik lagi yang ku bilang, dugaanku ya karena KDM bukan media darling gitu. Dia punya media sendiri gitu. Jadi sulit untuk mendapatkan hal-hal berita info-info yang eksklusif gitu karena pasti dirilis di Kang Deddy. Iya. Itu jadi sentimen tersendiri sih kalau menurut Mama ya. Nih ada komenan dari Berkasel ya, sibuk amat sih klarifikasi daerah lain tidak sampai segitunya, jangan-jangan ya ini akibat netizen seperti Anda ini yang bikin sibuk. Diem salah, nggak diem salah gitu, Iya. ngejelasin salah. Padahal kalau dianya dituduh gitu sesuatu yang menurut dia nggak benar, dia pasti akan membela diri kan. Betul. Nah ini kalau merasa benar harus mengklarifikasi agar tidak jadi gorengan bagi yang membenci KDM. Berarti KDM benar dan transparan tuh ya, dengerin tuh liar aing mah diem disalahin, ngejelasin disalahin. Iya. Memang pembenci aja ini mah. Tapi gesekan ini sepertinya tidak akan dibiarkan berlarut-larut oleh Nyi Iro. Nyi Iro sepertinya turun gunung untuk mengakurkan lagi gitu. Karena menurut pandangan Nyi Iro nih Sunda Pride harus akur nih, meluncur. Cus. Nih ya benar-benar. Jadi Nyi Iro kebetulan menghadapi sebuah case yang sepertinya butuh kolaborasi antara Menkeu dan gubernur nih, langsung digaskeun jeki-jeki. Play. Jadi Kang Purbaya tolong bantu untuk supaya BUMN bayar utang ke BJB, karena itu uangnya rakyat Jawa Barat. Kok bisa BUMN malah ngutang sama bank daerah totalnya 3,751 triliun. Wakawak. Assalamualaikum besti love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita APBN untuk rakyat, APBD untuk rakyat, BUMN untuk rakyat. Beberapa hari ini terjadi perdebatan Kang Purbaya sama Kang Deddy dan Nyi Iro. Penonton Kang Deddy, Kang Purbaya, yang akur-akur aja, bisa diobrolin supaya ada solusi gitu. Kalau posisi Nyi Iro mah begini aja lah. Nyi Iro dukung Kang Purbaya karena menurut si akunya juga penting kita mulai perencanaan pembangunan dengan basis data yang jelas, tapi bukan hanya untuk pemerintah daerah termasuk untuk pemerintah pusat, kementerian dan lembaga. Yuk dibongkar mana saja anggaran yang mengendap. Seperti informasi dari PPATK, baru-baru ini saja ada sekitar 2 triliun dana bansos yang mengendap. Jadi si akunya ngedukung banget cara berpikir Kang Purbaya dalam perspektif keuangan politik anggaran negara untuk pembangunan. Datanya harus benar. Keren Kang Purbaya.
Nah, Nyi Iroh juga ngedukung Kang Deddy. Karena apa? Kang Deddy dan juga pemerintahan daerah lainnya yang sedang mulai menyusun kebijakan pembangunan berbasis data yang akurat, aktual, dan relevan. Kebijakan pembangunan itu, diskusi aku nih sama Kang Deddy, terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Nah, itu membutuhkan data dasar. Lagi-lagi, data dasar, sebetulnya ini pemikiran dua orang lancek aku teh sama. Data itu penting untuk kebijakan pembangunan, program pembangunan itu butuh anggaran, tapi butuh data dasar. Kalau data dasarnya salah, kebijakannya bisa meleset, anggarannya juga bisa entah kemana, pabelit kan itu, ke dia. Tapi di luar itu semua, khususnya untuk Jawa Barat, Kang Deddy, Kang Purbaya, tulung bantu untuk supaya BUMN bayar utang ke BJB, karena itu uangnya rakyat Jawa Barat ya. Dari 2021 total sekitar di 10 BUMN, kok bisa BUMN malah ngutang sama bank daerah, totalnya 3,751 triliun. Nyi Iroh bacakan, inilah 10 pengutang BUMN kepada Bank BJB. 1. PT Barata Indonesia 89,11 miliar, PT Kimia Farma 950,23 miliar, PT Perikanan Indonesia 96,63 miliar, PT Papros 98,39 miliar, PT Raja Wali Nusindo 403,19 miliar, PT Waskita Karya Infrastruktur 98,94 miliar, PT Waskita Karya 980,8 miliar, PT Wijaya Karya Serang Panimbang 278,58 miliar, PT Wijaya Karya 515,44 miliar, PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak 240,25 miliar. Wahai manusia-manusia Sunda. Tar dulu. Ini teh berarti badan usaha milik negara ngutang sama bank daerah gitu. Apa Jabar banyak duit apa gimana? Tapi aku menarik ini nih buat Kang Deddy, mungkin bisa dipus ke yang ini karena di 27 Mei 2025 gitu, which is itu udah kepemimpinan KDM gitu. Betul. Kalau sebelum-sebelumnya mah ya udahlah ya, nanti aja gitu. Iya. Diceknya ya. Ini kan kalau nggak salah tuh semenjak ada case itu kan dirombak sama KDM ya. Ini kenapa bisa gitu? BUMN ngutang sama daerah, tolonglah. Jabar banyak duit ya, tolonglah. Tuh, ini juga nih 2021 sampai hampir 1T ya, 980 miliar gitu ya. 2024. Nah, ini ada bahan dari Nyi Iroh gitu untuk KDM sama Pak Purbaya collaboration nih. Semoga aja terjadi nanti. Ini menarik nih. 8,94 miliar, PT Waskita Karya 980,8 miliar, PT Wijaya Karya Serang Panimbang 278,58 miliar, PT Wijaya Karya 515,44 miliar, PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak 240,25 miliar. Wahai manusia-manusia Sunda, Kang Deddy dan Kang Purbaya, mari kita kejar itu hutang, jangan sampai dibawa mati. Yang dipinjam dari BJB, uangnya pemerintah daerah, kota, kabupaten se-Jawa Barat, dan pastinya adalah uang warga Jawa Barat mayoritasnya begitu. Setelah restrukturisasi, bunga yang tadinya pinjaman itu bunganya 8-9%, bunganya jadi tinggal 1% dari pinjaman itu. 1% aja nggak bayar-bayar. Bagaimana kumaha atuh ieu teh? Nah, oleh karena itu aku juga minta diaudit bagaimana proses utang piutang itu terjadi. Apakah benar-benar melalui mekanisme yang sah, atau apakah pemerintah Provinsi Jawa Barat dan direksi komisaris BJB yang lama, bukan yang sekarang, itu terjadi hal-hal yang mustahil. Kebijakan pembangunan pusat dan daerah itu datanya mengacu pada data BPS. Silahkan, apakah data BPS sudah tepat? Oleh karena itu, si Iroh mengajak akang nasaha bukan akangnya si aku, kayak mah besti aku lah, Kang Purbaya, Kang Deddy, yuk berjuang bareng, kita dukung Presiden Prabowo Subianto yang juga sangat peduli dengan data negara untuk menerbitkan peraturan presiden tentang sistem perencanaan pembangunan daerah
berbasis data presisi supaya perencanaan pembangunannya benar, programnya benar, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi real serta potensi daerah, dan juga adalah supaya anggarannya tepat sasaran, supaya juga pemerintah daerah atau pemerintah pusat nggak ada yang parkir lagi anggaran diendapkan. Rakyat butuh. Menarik sih. Aku tinggal nunggu aja ya. Kita tinggal tunggu realisasinya. Kalau memang turun bareng, satu frame, kebayang tuh pecah banget tuh. Nyiroh di tengah, KDM, Pak Purbaya gitu ya. Ngegeruduk BUMN sama Bang BJB yang lalu-lalu gitu kan. Karena tadi selebihnya yang lalu-lalu cuma satu doang yang 2025 gitu ya. Banyak juga ya di total ya 3 triliun lebih ya. Kang Deddy sih pasti nafsu. Wah, budget lagi nih buat gue bangun Jabar nih. Iya, tinggal tunggu respon dari masing-masing nama yang dimention oleh Nyi Iroh gitu ya. Tapi di sini aku ngeliat ya kebenaran juga lagi gesekan, kebenaran juga ada case yang bisa diselesain bareng gitu. Nyi Iroh langsung masuk untuk ya udah ayo atuh akur. Ngerakeun atuh sama-sama putra Sunda nah pasea gitu ya. Tapi ada juga netizen yang menganggap biasa ini mah sesama orang Sunda gesek-gesekan mah, tapi tetap itu apa namanya CS di luar kerjaan mah gitu. Semangat banget gitu pengen ngakurin mereka lagi karena nggak cuma sekali nyo di mentionnya nyo. Meluncur lagi. Just Nih Nyo, di 6 jam yang lalu juga di-mention juga sama Nyi Iroh. Pokoknya Nyi Iroh pengen mempersatukan putra-putri Sunda ya gitu ya. Entong parasea lieur. Nih, ketika Sunda Pride bertemu ceki-ceki. play. Ketika Sunda Pride bertemu. Komunitas seketeler Mbak Dia, kita bertiga ini Sunda Pride. Kang Purbaya dan Kang Deddy Singapura. Kita orang Sunda akur semuanya. Jadi kami paguyuban seketeler selalu hulu nyawa untuk Indonesia ya. Jangan sampai dikecebur atau disoledat karena itu tidak baik. Jadi kita harus akur. Nyi Iroh ketemu sama Haji Udin. Besti iya tuh harus apa ya? Harus akur gitu. Saya terima lamaran. Hubungi sama sekretaris saya. Dika sebelum sekretaris sampai akhir ayat. Makasih ya Mbak Dia. Banyak juga netizen yang happy gitu ngeliat udah akur lagi. Selamat untuk wisudawan sarjana dan pasca sarjana sekolah tinggi hukum media. Semangat untuk Indonesia, never give up ya. Terima kasih. Ketika Oh ya, komen-komennya juga menarik nih. Ada dari Kuy. Iya Kang Pur sama Kang Deddy harus akur, jangan mau diadu domba gitu oleh para penggoreng. Karena di komen-komennya tuh ya ada yang ngegoreng-goreng, jadi terkesan kayak mau diadu domba terus gitu ya. Termasuk ya pertanyaan-pertanyaan dari ya you know lah ya. Ada lagi dari Hari Mulyadi, Sunda Empire mulai menguasai negeri Konoha. Tidak dong, lain Sunda Empire siapa liar anjir. Saneta nih bener pisan Sunda ngahiji. Terus banyak juga yang mendoakan nih dalam salah ya. Yang jujur saat ini Bapak Deddy Purbaya sangat dibutuhkan. Akur. Semoga tetap di jalan yang lurus tuh ya. Mina nih. Amin Nyi Iroh, wanita Sunda yang cantik itu loh. Semoga memperjuangkan warga Sunda, Pak Purbaya, Kang KDM katanya Maya. Semuanya memperjuangkan rakyat Indonesia ke depan tambah maju merdeka tuh. Setuju. Intinya pada setuju. Yuk akur lagi, kan ciri khasnya ngeguyup gitu. Ayo akur lagi, gesekan tipis-tipis. Ya nggak apa-apa sesekali Maya. Biar ada dinamika di sosmed gitu. Tapi tong lama-lama akur deui, kompak deui gitu ya. Jadi buat warga Jabar nggak perlu takut nih, mau Sunda mau bukan, yang penting warga Jabar secara administrasi nggak usah takut kalau misalkan ada pejabat-pejabat putra Jabar gitu yang keren-keren lagi bergesekan, nggak usah takut. Walaupun ada upaya dipecat atau diadu domba oleh oknum-oknum, tenang, ada Nyi Iroh yang mempersatukan ya, mempersatu Nyi Iroh pokoknya mantap. Nextnya Cus. Nyo,
Tahu nggak kenapa gesekan antara dua putra Jabar ini terjadi? Karena Komandan The King of Saprol Egy-nya sedang tidak bisa berada di lapangan untuk menstabilkan Jawa Barat. Iya, anak Uncal ini kan ibaratnya Kodamnya Jabar gitu, yang menjaga kestabilan anak Uncal ini si Egy nih. Jadi Egy lagi dididik barak militer nih santuy people. Ini buat kita relaksasi aja, ceki-ceki. Play. Wih, anak Uncal. Udah makan? Udah. Senang di sini? Senang. Makannya sama apa tadi pagi? Banyak. Senang. Pengen berapa hari di sini? Seminggu. Oke, siap. Siap jadi tentara. Siap. Siap. Oke. Oke. Kamu siapa nama? Egy. Egy apa? Egy biasa, Pak. Biasa. Orang mana? Yang Bogor, Pak. Bogor. Kasusnya apa? Mabok, Pak, diangkat, Pak. Kamu mabok di mana? Diangkat, Pak. Diangkut. Ya, Duit maboknya punya siapa? punya Egy, Pak. Pemberian dari siapa? Dari Bapak. Saya sopan duit aja pakai mabok. Nah, habis berapa mabok? Habis 10, Pak. 10 apa? 10 minuman, Pak. 10 minuman. Harganya berapa? Nyawa udah banyak cerita. Iya, tahu, Pak. Tidak tahu. Sama tetangga, Pak. Tetangga. Siapa tetangga yang diajak mabok? Ada, Pak. Ada, kan kamu tuh suka ceramah. Ada tetangga gitu ya, yang suka digatik. Oh, Itu mabuk, Pak. mabok. Malam-malam ketewak, Pak. Ketemu sama siapa? Apa? Nah, terus Ntar dulu Saprol PP ketembak Sapol. Ketangkap begitu. Aduh, tolonglah. Saya bagaimana pertanggungjawaban terhadap Teh Tita? aman, Pak. Aman. Siap. Terus kamu kemarin nangis? Siap. Kenapa? Kebetulan Hah? saya pakai mau Bapak. Bukan, tak nangis kenapa kemarin? Dulu ya? Iya, Pak. Oh, kenapa nangis? Pengen pulang, Pak. Oh, nangisnya pengen pulang. Ya. Sekarang udah betah. Enggak, Pak. Jadi dari awal udah ketakutan aja, nggak mau Om Jen, kata Om Jen ya gimana disuruh bapak nih karena Egy ada sempat nakal yang tadi dijelasin itu kan harus masuk barak gitu pendidikan. Walaupun kecil-kecil dia tua si Egy teh anak Uncal ini teh. Terus hari pertama langsung beredar video nangis-nangisan, udah lihat belum? Belum. Nih Santi People juga yang belum lihat meluncur nih. Cus. Nih sampai dikasih caption mana ada Saprol kok nangis ya, Egy harus semangat nanti ketemu Teh Tita katanya. Ceki-ceki. Play. Ayo bismillah yuk. Botak. Sampai besok aja ya. Tuh, udah ini Mit, ya lagu tuh susah nyarinya gitu, karena ya Egy kan rada mini ya badannya tuh kan sampai susah akhirnya sama teman-teman TNI kayak dimodifin gitu bajunya. Tuh di sini tugas juga dia sebagai pembagi makanan gitu. Bener-bener si Egy ya. Anak Uncal gitu ya, walaupun ada kekurangan segala macamnya tapi rajin dia. Rajin mabok. Tolonglah. Anak Uncal tuh Egy anak spesial katanya. Mereka paham gak mungkin dimasukkan disamakan dengan yang lain. Iya. Udah berapa belas tahun ya si Egy ya. Pokoknya lebih tua dari tampilannya deh pokoknya mah. Karena kan mungkin orang tuh ngiranya kayak mungkin 10, 11, 12, enggak. 16 apa 17 gitu ya, lupa aku. Si anak Uncal ini gitu. Nah ini akibat lagi sibuk di barak militer anak Uncal ini yang akhirnya Jawa Barat terjadi gesekan gitu. Memang dia penyeimbang Jawa Barat anak Uncal ini Egy. Aduh tolonglah. Ya kalau nggak salah sekitar seminggu ya. Nanti kita lihat nih seminggu setelah Egy keluar gitu. Apakah terus Jawa Barat menjadi stabil lagi gitu. Bener maskot Jawa Barat Egy.
Anyak uncal, saprol, tolonglah. Ya udahlah yuk, sambil nunggu nih kelanjutannya. Tadi aku ceki-ceki belum ada respon ya terkait ajakan dari Nyi Iroh kepada Pak Pur dan Kang Deddy untuk ngeberesin soal BUMN yang utang sama BJB. Semoga aja besok ada update-annya ya. Iya. Sambil menunggu seperti biasa kita meluncur ke ceceng cucu peceng. Luncur. Nyo, Yes. super thanks kita dari video kemarin ada Wang Eng Ongli dari Ibu Komandan. Apa nih info ya? Mamang aku ada di negara lain. Jadi kalau aku nggak muncul jangan kangen ya. Tolonglah ya. Oke, nggak apa-apa nggak muncul. Tapi jangan lama-lama. Ini tips sama hati-hati di jalan sama jangan lama-lama. Cepat kembali Ibu Komandan. Kalau nggak nanti Santuy People siapa yang ngomandoin? Habis yo. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Kakak Saninata yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang Abu Bolos. Pakun yang resah mau ditinggal Ibu Komandan. Coba tolonglah. Tapi mangkok. cabut dulu dan ciao.